Salam sehat, salam sejahtera buat semua. Jumpa lagi pada mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis. Topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian, hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis serta kategori dan bentuk bisnis. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algoritma and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Mata kuliah dan prasyarat, selamat datang di mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis untuk jenjang sarjana pada program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah proses bisnis ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu pengantar bisnis, tujuan instruksional umum atau TIU. Secara umum, mata kuliah ini menyajikan materi tentang penyusunan rencana bisnis. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian atau hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis serta kategori bisnis dan bentuk bisnis. Pokok bahasan, pengertian atau hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis serta kategori dan bentuk bisnis. Pengertian hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis serta kategori dan bentuk bisnis. Pokok bahasan meliputi pengertian dan hakikat rencana bisnis, penyusunan dan sistematis rencana bisnis, serta kategori dan bentuk-bentuk bisnis. Adapun agenda untuk pertemuan kali ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian rencana bisnis, dan yang kedua adalah kedudukan rencana bisnis. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi setiap bisnis itu akan membutuhkan rencana bisnis, terutama bisnis baru dan bisnis yang mengharapkan perubahan dan pertumbuhan ya. Jadi dilakukan baik pada saat membuka bisnis atau kira-kira akan melakukan perubahan-perubahan, baik itu membuka cabang, membuka capaian yang baru atau produk dan layanan baru dari bisnis kita. Ini sejumlah pengertian rencana bisnis ya dari beberapa ahli. Business plan itu yang pertama menurut Robin dan Coulter ya. Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunity yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua, ini pendapat dari Honig and Carlson tahun 2004 ya. They define a business plan as a written document that describe the current state and the presupposed future of an organization. Jadi mereka mendefinisikan rencana bisnis itu sebagai dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi saat ini dan apa-apa yang dibutuhkan untuk masa depan dari suatu organisasi. Tentu dilihat dari bisnisnya ya. Yang ketiga, ini pendapat dari Hesterich, Peters, and Shepard tahun 2016 ya.
The business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describes all the relevant external and internal elements involved in starting new ventures. Jadi kata mereka, rencana bisnis itu merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh entrepreneur yang menjelaskan semua elemen-elemen yang relevan baik secara eksternal maupun internal yang terlibat dalam memulai suatu bisnis baru atau new ventures ya. Yang keempat, ini dari Suryanto tahun 2016. Business plan merupakan dokumen hybrid, bagian proyeksi pragmatis dan bagian alat penjualan. Maka isi dan cara mempresentasikannya harus selaras. Informasinya harus akurat dan punya optimisme serta penuh gairah. Meskipun resiko bisnis juga harus disampaikan, tetapi tidak harus dikupas hingga mendalam. Kemudian yang kelima, ini dari Barrow and Brown tahun 2021. Mereka menjelaskan business planning is at the core of organizational and business strategy and is the essential precursors whether you are starting new business, expanding an existing one, gaining approval for funding for a project, securing a grant, or even entering a competition. Jadi menurut dia ya, perencanaan bisnis itu merupakan inti dari strategi bisnis suatu organisasi ya, dan sangat penting ketika suatu organisasi itu akan memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau bisa juga untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dari suatu proyek ya, atau juga mengamankan hibah atau bahkan memasuki suatu kompetisi. Jadi ini lebih komprehensif lagi ya. Nah, dari berbagai pendapat-pendapat yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil suatu sintesa ya, bahwa business plan atau rencana bisnis merupakan suatu dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi saat ini dari suatu organisasi serta rencana yang akan dilakukan ke depan, dengan cara memanfaatkan aspek-aspek atau sumber daya yang relevan di organisasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Dan tujuannya adalah untuk kemajuan organisasi ke arah yang lebih positif lagi ya. Oke, selanjutnya siapa yang menulis rencana bisnis ya? The business plan should be prepared by the entrepreneur ya. Ini versi History, Peters and Shepard ya, tahun 2016. However, he or she may consult with many other sources in its preparation, katanya. Jadi rencana bisnis itu seharusnya disiapkan oleh entrepreneur, pengusahanya ya, atau bisa juga manajernya. Nah, ya. Tetapi entrepreneur atau manajer tadi boleh melakukan konsultasi ya dengan sumber-sumber lain untuk persiapan. Nah, ini misalnya ada lawyers, pengacara ya, accountant, akuntan, marketing consultant, konsultan pemasaran, and engineers ya, atau insinyur ya, are useful in the preparation of the plan. Nah, jadi untuk membuat rencana bisnis juga perlu dilibatkan dari aspek hukum ya, akuntannya, pemasarannya, dan rekayasa produk atau jasa yang akan ditawarkan. Tadi sudah dijelaskan ya berbagai macam definisinya, sehingga kita bisa mengetahui tujuan dari business plan itu. Yang pertama yang pasti itu adalah untuk memulai sebuah bisnis baru ya. Jadi kalau ada suatu organisasi dia ingin membuka usaha, maka perlu dibuat business plan-nya, atau bisa juga dia akan menjalankan dan mengembangkan usahanya. Jadi sudah berdiri bisnisnya, tetapi dia akan lebih maju lagi, lebih besar lagi ya. Oke. Yang ketiga bisa juga untuk mengajukan permohonan pembiayaan, entah itu kredit ya, entah itu funding, entah itu grant, atau mungkin skema pembiayaan lainnya. Maka bisnis plan-nya itu perlu dibuat sebagai proposal ya untuk para pemberi dananya. Manfaat bisnis plan. Rencana bisnis memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan fokus terhadap tujuan jangka panjang, identifikasi risiko dan peluang, serta penyediaan dasar untuk mendiskusikan ide bisnis dengan pemangku kepentingan.
Nah, selanjutnya apa manfaat dari bisnis plan ya atau rencana bisnis tadi ya? Menulis rencana bisnis untuk usaha internal atau eksternal bermanfaat dalam berbagai cara. Nah, ini diusulkan oleh Harvard Business School ya tahun 2014. Yang pertama katanya adalah mendapatkan dukungan dan membangkitkan antusiasme untuk ide Anda. Jadi kalau kita ada ide, kita buat proposalnya, ya kita buat plannya. Nah, tujuannya apa? Biar ada yang mendukung dan apa? Antusias pihak-pihak yang membacanya, termasuk kita sendiri ya. Kemudian meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menciptakan produk atau layanan baru. Nah, jadi kalau ada ide, jangan hanya difikirkan, jangan hanya diceritakan, dituangkan ya dalam bentuk business plan. Kemudian juga bisa kalau kita akan apa? Mendirikan perusahaan, meningkatkan modal ya, menghasilkan penjualan dan juga termasuk mempertahankan bisnis Anda dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat ya dalam perkembangan bisnis itu sangat sedikit sekali produk atau perusahaan itu bertahan pada posisi top ya. Selalu bergeser. Bahkan ada beberapa perusahaan besar itu sampai tergelincir istilahnya ya. Nah, ini maka bisnis plan perlu di-upgrade ya, di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zamannya. Nah, kemudian ada versi lain juga ya tambahannya. Manfaat business plan itu dari Barrow and Brown dari tahun 2021. Dia menjelaskan bahwa this systematic approach to planning enable you to make your mistakes on paper rather than in the marketplace. Nah, perencanaan bisnis itu belum tentu sempurna bagus ya. Maka lebih baik kesalahan itu terjadi saat dia masih dalam bentuk apa? Written document. Yang lebih berbahaya lagi, kesalahan itu terjadi pada saat apa? Marketplace. Nah, ya. Jadi dengan adanya kita buat business plan, oh bisa ketahuan, oh kalau begini berpotensi error, berpotensi fail, gitu ya. Selanjutnya, once complete, a business plan will make you feel more confident about your ability to set up and operate the ventures. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan business plan, maka kita akan apa? Mendapatkan feel ya, lebih confidence, lebih yakin. Nah, dan kita apa-apa? Kalau kita tulis kan sudah ada hitung-hitungannya. Oh, yakin, mampu ya untuk apa? Di set up dan dioperate bisnis yang kita rencanakan itu. Kemudian your business plan will show how much money is needed, what is needed for, and when, and for how long it is required. Nah, jadi rencana bisnis itu bisa kita buat juga prediksinya. Berapa banyak uang yang dibutuhkan, ya? Dibutuhkan untuk apa saja, kapan dibutuhkan, dan selama berapa lama. Nah, ya. Jadi kalau kita masuk ke salah satu pasar bisnis ya, awal-awal tentu akan butuh modal juga ya. Kemudian, preparing a business plan will give you an insight into the planning process. Nah, sewaktu kita menyiapkan perencanaan bisnis, itu akan memberikan apa? Ide-ide, ya, pikiran-pikiran baru tentang apa? Proses pelaksanaannya nanti. Nah, seperti apa gitu ya. Maka sangat penting sekali business plan itu dibuat bagi suatu perusahaan. Oke, sekarang baru masuk ke kedudukan rencana bisnis ya. Kedudukan rencana bisnis dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu dari kedudukan rencana bisnis dilihat dari yang pertama adalah struktur organisasi dan skala usaha perusahaan. Yang kedua, kita bisa melihat kedudukan rencana bisnis itu dari jenis perencanaan yang dibuat perusahaan. Untuk perusahaan yang berbentuk korporasi, yang menjadi perumus strategi perusahaan adalah para pemimpin perusahaannya, bisa director, manager ya. Sehingga penyusunan strategi perusahaan itu otomatis melibatkan tokoh kunci atau key person dari perusahaan masing-masing untuk memberikan masukan penyusunan rencana agar bisa diterapkan pada level yang lebih rendah. Oke, pengembangan usaha ya. Untuk mengembangkan usaha, caranya bermacam-macam. Contohnya di sini adalah kalau mau membuat perusahaan baru yang dikenal secara umum sebagai anak perusahaan. Jadi ada perusahaan yang sudah established ya, jadi dia bisa buat anak perusahaan baru. Kemudian juga ada istilah akademisnya, namanya adalah strategic business unit. Ya, atau unit bisnis strategi ya, di mana produk baru yang akan dibuat berada di bawah perusahaan yang baru ini. Atau bisa juga hanya membuat produk baru tetapi tidak dengan membuat perusahaan baru. Jadi
produknya yang ditambah ya. Selanjutnya baru masuk ke pengelompokan strategi. Pengelompokan strategi perusahaan dapat dilihat dari tingkatan tugasnya. Strategi-strategi yang dimaksud adalah satu, strategi generik yang dijabarkan kemudian menjadi strategi utama atau strategi induk. Nah, setelah strategi induk ditetapkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penentuan strategi pada tingkat fungsionalnya. Oke, sekarang kita masuk ke strategi generik terlebih dahulu ya. Strategi generik itu ternyata dibagi lagi ya menjadi 3. Yang pertama dia adalah stability strategi atau strategi stabilitas. Yang kedua kemungkinannya adalah expansion strategy atau strategi ekspansi pengembangan ya. Atau bisa juga retrenchment strategy atau strategi penciutan. Untuk strategi stabilitas itu tidak ada penambahan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan ya. Jadi di sini biasanya dalam usaha peningkatan efisiensi dan kinerja keuntungan, sehingga risikonya relatif lebih rendah. Dan ini berlaku pada produk atau jasa yang sudah berada posisi mature atau dewasa ya. Ini contoh stability-nya ya, stability strategy. Strategi kemungkinan yang kedua adalah expansion strategy ya. Strategi ini penekanannya adalah pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi dalam perusahaan. Hal ini juga dilakukan biasanya ingin meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Resikonya adalah kegagalan yang cukup besar ya. Dan biasanya bukan produk yang sudah mature ya, masih pada low atau medium stage. Yang ketiga adalah strategi penciutan ya, atau retracement strategy. Strategi ini mengurangi produk yang dihasilkan atau mengurangi pasar ataupun juga fungsi-fungsi yang cash flow-nya cenderung menurun atau negatif. Nah, diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun ya. Penciutan dari sumber daya yang diciutkan atau dikurangkan tadi dikerahkan atau dialihkan untuk usaha yang sedang berkembang. Jadi bisa saja pada suatu perusahaan ada produk atau jasa tertentu yang decline terus ya, atau sudah tidak trend lagi. Maka kita harus segera melakukan penciutan ya. Dan energi atau resource yang ada dari produk jasa itu kita alihkan dengan produk jasa yang baru dari perusahaan kita ya. Selanjutnya baru masuk ke strategi utama atau induk atau juga grand strategy. Strategi utama atau grand strategy atau strategi induk merupakan strategi yang lebih profesional karena merupakan tindak lanjut dari strategi generik yang telah ditetapkan sebelumnya. Grand strategi untuk generic growth ya. Ini ada beberapa strategi utama. Dia dibagi dua secara umum ya. Yang pertama yaitu concentration dan diversification. Kalau konsentrasi dia berpusat pada yang sudah ada. Kalau diversifikasi dia melakukan penambahan dari yang sudah ada. Untuk concentration itu terbagi lagi menjadi vertical growth dan horizontal growth ya. Untuk vertical growth dia bisa melakukan tambahan-tambahan function ya yang ada pada lininya ya, baik secara backward maupun secara forward. Kalau backward berarti ada fungsi-fungsi yang sudah diambil dari supplier ya. Jadi ada beberapa aspek ya, entah itu produk atau layanannya. Sedangkan yang forward justru dari sisi distributornya ya. Jadi ada hal-hal yang tadinya dikerjakan oleh distributor itu diambil oleh perusahaan ya. Yang selanjutnya adalah horizontal growth. Ini adalah dia memperluas segmen pasarnya sehingga produksinya juga bisa lebih besar dan jangkauannya juga lebih banyak ya. Untuk diversification terbagi dua, yaitu concentric dan konglomerat. Kalau konsentrik dia akan melakukan diversifikasi produk dan jasa sama seperti yang sudah ada
Ya, tinggal mungkin variannya saja yang dibuat atau penambahan divisi masih dengan cara-cara yang relatif sama. Tetapi untuk yang konglomerat, dia akan melakukan penambahan produk, jasa, atau divisi itu dengan pendekatan yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah dia miliki. Grand strategi untuk fase stability. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa diambil langkah-langkahnya. Yang pertama bisa saja kita lakukan pause ya. Pause itu dalam artian kita tidak mengambil langkah-langkah berarti ya. Kemudian kita melakukan proses dengan sangat hati-hati sambil melihat perkembangan yang ada dalam bisnis kita ya. Kemudian juga tidak melakukan perubahan-perubahan, jadi tetap melakukan sebagaimana mesti yang sudah dilakukan ya. Tentu sambil melihat perkembangan. Dan yang ketiga, pada saat ini produk kita dalam fase-fase dewasa ya, produk yang mungkin sedang ya, dia melakukan profit taking ya, mengambil untung yang cukup besar. Jadi misalnya ada kenaikan harga dari produknya ya, tetapi memang cukup berisiko juga apabila tiba-tiba ada pesaing yang datang atau ada perubahan dari peraturan pemerintah. Nah, ini juga bisa berisiko untuk masa depan. Dan tetapi tiga grand strategi ini lumrah diambil ketika suatu perusahaan atau produk sedang berada pada fase stability atau mature ya. Selanjutnya, grand strategi untuk retrenchment ya. Strategi utama untuk strategi generic retrenchment ini terjadi pada suatu bisnis yang mengalami penurunan ya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu turn around dengan cara mengurangi ya produksi dan beresiko memang juga ada pengurangan pemakaian karyawan, sehingga terpaksa karyawan-karyawan yang ada pada satu divisi atau membangun suatu produk dialihkan ke divisi atau produk dan jasa yang lainnya. Yang kedua, bisa juga melakukan captive company, yaitu dengan cara memoles perusahaan tersebut agar nilai jualnya tetap baik, sehingga kalau ada investor dia tetap menarik. Yang ketiga itu ada sell out dan divestment ya. Jadi kalau memang sudah cukup ekstrim bisa kita tinggalkan bisnis yang tidak menguntungkan lagi itu ya. Tetapi kalau suatu perusahaan punya lebih banyak bidang usaha atau divisi, boleh divisi-divisi tadi yang di divestment ya ke pihak lain. Nah, yang keempat ini yang cukup ekstrim yaitu bankruptcy dan liquidation. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih baik perusahaannya itu istilahnya diambil langkah yang terakhir ini ya. Sistematika rencana bisnis. Sistematika rencana bisnis adalah kerangka penyusunan dokumen yang menjelaskan secara menyeluruh bagaimana suatu usaha akan dijalankan, dikelola, dan dikembangkan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Penyusunan sistematika ini harus logis, terstruktur, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak, seperti investor, mitra bisnis, hingga tim internal perusahaan. Komponen utama rencana bisnis. Rencana bisnis atau business plan biasanya mencakup komponen-komponen seperti ringkasan eksekutif, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, serta rencana keuangan dan proyeksi. Langkah penyusunan. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana bisnis antara lain melakukan riset pasar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, merumuskan strategi bisnis, serta menyusun dokumen dengan format yang jelas. Format penyajian. Penyajian rencana bisnis harus jelas dan terstruktur. Biasanya menyertakan judul yang menarik, ringkasan eksekutif, dan penjelasan mendetail untuk setiap komponen, serta menggunakan grafik dan tabel untuk meningkatkan pemahaman. Ketika membuat proposal dari business plan ya, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ya.
State your objective so that the reader will understand when they have been achieved ya. Jadi cantumkan tujuan sehingga para pembacanya akan memahami ya. When they have been achieved, kapan akan tercapai ya. Jadi target bisnisnya itu ya. Nah, tujuannya itu harus sebaiknya ya dibuat ini versi Fins tahun 2019 dibuat dengan apa yang pertama katanya clear, jelas ya. Kemudian apalagi achievable, bisa dicapai ya. Yang ketiga apa measurable, bisa terukur. Kemudian apa useful. Yang kelima tentu aja time, ada jangka waktunya ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh pula bisnis plan itu kita buat berlebih-lebihan ya. Jadi harus clear, achievable, measurable, useful, dan time. Nah, kemudian baru masuk ke aspek-aspek bisnis plan ya. Setidak-tidaknya ada 3 aspek dari bisnis plan. Yang pertama itu terkait dengan administrative and legal aspect. Nah, ini perlu kita catatkan ya. Apalagi zaman sekarang misalnya terkait dengan hak cipta, hak merek, hak dagang ya. Nah, ya itu banyak sekali bertebaran kan. Ada apa? Setelah bisnisnya jalan, ketahuan misalnya sudah ada orang pakai apa? Merek itu atau jenis spesifiknya ya. Jadi perlu begitu kita ada ide kita langsung urus aspek administratif dan legalnya. Yang kedua tentu adalah financial aspect ya. Karena untuk memulai atau mengembangkan bisnis sangat tergantung dengan pemodalan ya. Dan yang ketiga, operational aspect. Nah, ini juga ya, jangan sampai bisnis itu hanya bagus di awalnya saja. Harus ada sustainability-nya, berkelanjutan. Jadi aspek operasional itu sangat perlu diperhatikan agar apa? Bisnisnya bisa jalan dengan jangka waktu yang lama ya, continue terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk ke business plan outline ya. The base of a business plan consists of, ini dari Pinson ya. Kira-kira seperti apa sih ya outline dari perencanaan bisnis itu? Nah, yang pertama ada cover sheet, katanya tentu ada lembar cover ya. Kemudian dilengkapi dengan table of contents. Ini yang terpenting ya, executive summary. Ya. Baru dilanjutkan dengan organizational plan, rencana organisasi itu ya. Kemudian marketing plan, perencanaan pemasarannya, sampai ke financial document ya. Jadi dokumen keuangan apa saja yang sudah ada atau yang akan dibutuhkan untuk pengembangan bisnisnya ya. Selain menggunakan istilah outline, ada juga business plan structures. Ini relatif sama ya, tapi kalau tadi outline-nya, kalau ini structure-nya ya, jadi lebih spesifik lagi. The very general layout of a business plan structures ini diusulkan oleh Pilko ya dan kawan-kawan tahun 2021, terdiri atas 6 bagian. Nah, ini dia fokus langsung ke executive summary. Artinya cover dan table of content juga bisa dipakai ya, tetap ada. Tetapi dia di sini mulai dari executive summary. Kemudian baru identification of the applicant ya, basic company data. Identitas basic dari perusahaan kita ya. Baru masuk ke business idea. Ide bisnisnya seperti apa? Terutama dari sudut apa? Analisis pemasarannya. Kemudian baru operational plan, perencanaan operasinya. Lanjut ke financial plan, perencanaan keuangannya, dan ditutup dengan summary ya. Jadi kira-kira seperti apa summary dari proposalnya, dan boleh dilengkapi dengan appendix ya kalau dibutuhkan. Kategori bisnis. Dalam dunia usaha, bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan karakteristik dan tujuan operasionalnya. Pemahaman mengenai kategori bisnis sangat penting untuk membantu pelaku usaha memilih model yang paling sesuai dengan sumber daya, pasar, serta orientasi jangka panjang. Jenis-jenis kategori bisnis. Kategori bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti bisnis retail, layanan, manufacture, atau juga teknologi. Setiap kategori memiliki karakteristik dan pasar sasaran yang berbeda yang mempengaruhi strategi pemasaran dan operasionalnya. Faktor pembagian kategori. Pembagian kategori bisnis biasanya berdasarkan pada jenis produk atau layanan yang ditawarkan, serta model bisnis yang diterapkan.
Faktor lain yang mempengaruhi kategori meliputi proses produksi, distribusi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan. Contoh kategori bisnis. Contoh kategori bisnis meliputi bisnis makanan dan minuman, kemudian juga teknologi informasi atau pendidikan serta kesehatan. Setiap kategori memiliki peluang dan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal pemasaran, pengembangan produk, dan juga strategi pertumbuhannya. Struktur bisnis yang umum. Struktur bisnis yang umum meliputi kepemilikan tunggal, kemitraan, dan perseroan terbatas atau PT. Masing-masing bentuk memiliki aturan hukum dan tanggung jawab yang berbeda yang dapat mempengaruhi keputusan pengelolaan serta besaran pajaknya. Perbedaan antar bentuk bisnis. Perbedaan antara bentuk bisnis terletak pada cara mereka beroperasi dan pengelolaan keuangannya. Pada kepemilikan tunggal memiliki kontrol penuh, tetapi tanggung jawabnya juga bersifat pribadi. Sedangkan perseroan terbatas menawarkan perlindungan lebih bagi pemilik terhadap hutang dan kewajiban bisnisnya. Keuntungan dan kerugian setiap bentuk bisnis. Setiap bentuk bisnis memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Misalnya, pada kepemilikan tunggal, mudah didirikan namun memiliki risiko pribadi yang tinggi pula. Sedangkan pada perseroan terbatas yang lebih kompleks dan berbentuk birokrasi, tetapi dia memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Memahami keuntungan dan kerugian ini membantu pengusaha dalam memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Dalam dunia usaha di Indonesia, klasifikasi UMKM mengalami perubahan signifikan seiring berjalannya waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan penjualan tahunan hingga 300 juta rupiah. Usaha kecil berada pada kisaran kekayaan 50 hingga 500 juta rupiah dan penjualan 300 juta hingga 5 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki kekayaan hingga 10 miliar rupiah dan penjualan maksimal 50 miliar rupiah. Di atas itu, masuk dalam kategori usaha besar. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria berubah dan lebih menekankan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro kini memiliki modal maksimal 1 miliar rupiah dan penjualan tahunan hingga 2 miliar rupiah. Usaha kecil memiliki modal 1 hingga 5 miliar rupiah dan penjualan 2 hingga 15 miliar rupiah. Usaha menengah mencakup modal hingga 10 miliar rupiah dan penjualan maksimal 50 miliar rupiah. Sedangkan usaha besar memiliki modal di atas 10 miliar rupiah dan penjualan di atas 50 miliar rupiah. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha yang semakin dinamis, serta menjadi pedoman penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Sekarang baru masuk ke conclusions. Rencana bisnis adalah dokumen yang menjelaskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah dalam menjalankan usaha. Rencana bisnis berfungsi sebagai pedoman dan alat komunikasi bagi pemangku kepentingan. Maka penyusunannya haruslah bersifat sistematis, mencakup visi, misi, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangannya. Rencana bisnis juga melibatkan kategori bisnis berdasarkan ukuran usaha dan bentuk bisnis, seperti perorangan, kemitraan, dan badan usaha berbadan hukum. Semua elemen ini mendukung kelangsungan dan kesuksesan suatu usaha.
Materi pada pertemuan kali ini juga dilengkapi dengan sejumlah references sebagai sumber bacaan lanjut ya. Misalnya ada The Business Plan Workbook dari Barrow and Brown tahun 2021. Kemudian juga How to Write a Business Plan. Nah, ini detail penulisannya ya dari Vance tahun 2019. Kemudian Creating Business Plan, ini dari Harvard Business School. Dilanjutkan dengan Entrepreneurship dari Hisrich, Pittis and Shepard. Kemudian Institutional Force Direction Business Plan, ini dari Honig dan Carlson. Kemudian baru Anatomy of a Business Plan dari Pinson. Dilanjutkan dengan Management dari Robbins and Coulter. Kemudian Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dari Suryanto. Dan juga ada Theoretical and Practical Aspect of Business Activity, ini dari Zbilko. Dan juga Strategic Management and Business Policy, ini dari Whelan, Hanger, dan Hoffman serta Bamford. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.